Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah topik yang serius namun penting, ciri-ciri orang psikopat. Psikopat sering kali menjadi subjek yang menarik perhatian, terutama karena kemampuan mereka untuk menyembunyikan sifat asli mereka di balik topeng kepribadian yang terlihat normal. Dalam video ini, kita akan memecahkan misteri di balik perilaku mereka dan membantu Anda mengenali tanda-tanda yang mungkin Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anda mungkin pernah mengalami situasi di mana seseorang terlihat sangat mengagumkan dari luar, namun ada sesuatu yang tidak terasa tepat. Perasaan ini mungkin disebabkan oleh ketidakcocokan antara penampilan fisik dan perilaku seseorang. Hari ini, mari kita buka tirai dan melihat lebih dalam ke dalam dunia psikopat, mengungkap misteri di balik ketidaknormalan mereka. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu memahami apa itu psikopat. Psikopat adalah individu yang memiliki gangguan kepribadian antisosial, yang ditandai dengan kurangnya empati, kecenderungan untuk berbohong dan manipulasi, serta seringkali perilaku impulsif dan tidak bertanggung jawab. Mereka cenderung tidak memiliki rasa bersalah atas tindakan mereka, bahkan jika itu merugikan orang lain. Namun, apa yang membuat psikopat menarik perhatian kita adalah kemampuan mereka untuk menyembunyikan sifat asli mereka di balik topeng kepribadian yang terlihat normal. Mereka sering kali pandai dalam meniru perilaku manusia sehat secara emosional, bahkan bisa sangat memukau dengan pesona mereka. Inilah yang membuat mereka sulit dikenali, dan seringkali tindakan mereka baru terungkap ketika sudah terlambat. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam dunia psikopat, menjelajahi ciri-ciri yang mungkin Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengenali tanda-tanda ini bukan hanya penting untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi orang-orang yang kita cintai dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran seorang psikopat dalam lingkungan kita. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik ini, kita dapat lebih siap untuk menghadapi dan menavigasi interaksi dengan psikopat dalam kehidupan kita. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memperluas pengetahuan kita dan memperkuat perlindungan kita terhadap bahaya yang mungkin mengintai. Ciri pertama yang sering kali terlihat pada seorang psikopat adalah kurangnya empati terhadap perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak merasa bersalah atau menunjukkan penyesalan atas tindakan mereka yang menyakiti orang lain. Kurangnya empati ini membuat mereka tidak mampu merasakan atau memahami perasaan atau perspektif orang lain, sehingga mereka bisa dengan mudah mengeksploitasi atau merugikan orang lain demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Bahkan, studi menunjukkan bahwa psikopat memiliki kelemahan dalam memproses emosi dan memahami ekspresi wajah yang menunjukkan rasa sakit atau kesedihan. Untuk menghadapi hal ini, penting untuk tetap waspada terhadap perilaku mereka. Jangan terlalu percaya begitu saja dan pertimbangkan perasaan Anda sendiri. Segera perhatikan tanda-tanda ketika seseorang tidak menunjukkan empati atau ketika mereka tampaknya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mengajukan pertanyaan yang memerlukan empati, atau memperhatikan bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi yang membutuhkan empati, bisa membantu Anda mengidentifikasi potensi psikopat. Selain itu, penting untuk memperkuat koneksi emosional dengan orang-orang di sekitar Anda yang menunjukkan sikap empati yang sehat, sehingga Anda memiliki dukungan sosial yang kuat dalam menghadapi situasi yang mungkin melibatkan psikopat. Dengan mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial yang positif, Anda dapat lebih percaya diri dalam menghadapi potensi interaksi dengan psikopat dan lebih mampu untuk melindungi diri dan kepentingan Anda sendiri. Mengenali kurangnya empati adalah langkah pertama dalam melindungi diri dari kemungkinan manipulasi atau penipuan yang mungkin dilakukan oleh seorang psikopat. Dengan meningkatkan kesadaran akan ciri ini, kita dapat lebih waspada dalam interaksi sosial kita dan memperkuat pertahanan kita terhadap potensi pengaruh negatif dari orang-orang yang kurang memiliki empati. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesehatan emosional dan membangun hubungan yang lebih kokoh dengan orang-orang yang peduli di sekitar kita, sambil tetap mewaspadai kemungkinan bahaya yang mungkin timbul dari kehadiran psikopat dalam lingkungan kita.
Ciri kedua yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan untuk manipulasi dan penipuan. Psikopat seringkali sangat pandai dalam memanipulasi situasi dan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dapat dengan mahir memanfaatkan kelemahan orang lain dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi mereka, bahkan jika itu berarti melanggar kepercayaan dan memanfaatkan orang lain. Seringkali, mereka menggunakan pesona, kecerdasan, dan keterampilan berbicara yang kuat untuk mencapai tujuan mereka, tanpa memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul bagi orang lain. Untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap manipulasi, penting untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda kebohongan atau manipulasi yang mungkin mereka tunjukkan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mengonfrontasi mereka jika Anda merasa sesuatu tidak beres. Selain itu, penting untuk membangun kepercayaan pada diri sendiri dan mempercayai insting Anda. Jika sesuatu terasa tidak benar, jangan abaikan perasaan tersebut. Sebaliknya, ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri Anda dan orang-orang terdekat dari potensi bahaya manipulasi dan penipuan. Sadarilah bahwa psikopat mungkin menggunakan berbagai taktik manipulasi, seperti memanipulasi emosi, mengendalikan informasi, atau bahkan menipu secara terang-terangan. Oleh karena itu, penting untuk tetap kritis dan tidak terjebak dalam manipulasi mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan taktik ini, Anda dapat lebih waspada dan mampu bertindak dengan lebih bijaksana dalam interaksi dengan orang-orang yang mungkin memiliki kecenderungan psikopat. Dengan meningkatkan kesadaran akan taktik manipulasi yang mungkin digunakan oleh psikopat, kita dapat lebih waspada dalam menjaga hubungan sosial kita dan memperkuat pertahanan kita terhadap upaya-upaya untuk dimanipulasi. Dengan mempertahankan sikap skeptis yang sehat dan memperkuat kepercayaan pada diri sendiri, kita dapat mengurangi risiko jatuh ke dalam perangkap manipulasi dan penipuan yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran psikopat dalam lingkungan kita. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang membangun kehidupan sosial yang sehat dan saling mendukung bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Ciri ketiga yang perlu diperhatikan adalah perilaku impulsif. Psikopat sering kali bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, bahkan jika itu bisa merugikan orang lain. Mereka cenderung hidup dalam momen tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Perilaku impulsif ini bisa bervariasi mulai dari pengeluaran uang secara berlebihan hingga tindakan agresif yang tidak terkendali. Untuk menghadapi perilaku impulsif, penting untuk tetap tenang dan rasional dalam meresponsnya. Hindari terlibat dalam konflik yang tidak perlu dan pertimbangkan untuk mencari bantuan dari orang lain jika situasi membutuhkan. Selain itu, penting untuk memperkuat batasan-batasan pribadi Anda dan memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi Anda dapat mengendalikan tanggapan Anda terhadapnya. Sadarilah bahwa perilaku impulsif psikopat sering kali sulit diprediksi dan bisa sangat merugikan bagi orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan impulsif mereka. Dengan memahami bahwa psikopat cenderung bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya, kita dapat lebih waspada terhadap perilaku yang mungkin merugikan dari mereka. Dengan memperkuat batasan-batasan pribadi dan memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita dapat mengurangi risiko terlibat dalam konflik atau situasi berbahaya yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku impulsif psikopat. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya mengendalikan respons kita terhadap perilaku impulsif orang lain demi menjaga kesehatan dan keamanan kita. Ciri berikutnya adalah kekurangan rasa bersalah. Psikopat seringkali tidak merasa bersalah atas tindakan mereka, bahkan jika itu merugikan orang lain. Mereka cenderung tidak memiliki perasaan penyesalan atau tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, bahkan ketika tindakan tersebut jelas melanggar norma sosial atau moral. Untuk menghadapi kekurangan rasa bersalah, penting untuk membatasi interaksi dengan orang yang menunjukkan tanda-tanda psikopat. Jangan mengharapkan perubahan drastis dalam perilaku mereka dan tetaplah berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anda sendiri. Selain itu,
Penting untuk mengembangkan rasa percaya diri dan mandiri sehingga Anda tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat atau tindakan psikopat yang mungkin mencoba untuk memanipulasi atau merugikan Anda. Sadarilah bahwa psikopat mungkin mencoba untuk menyalahkan orang lain atau menutupi kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada dan tidak terjebak dalam permainan psikologis yang mungkin mereka mainkan. Dengan memahami bahwa psikopat sering kali tidak memiliki rasa bersalah atas tindakan mereka, kita dapat lebih waspada dalam menjaga batasan-batasan dalam hubungan kita dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran psikopat dalam lingkungan kita. Mengenali kekurangan rasa bersalah adalah langkah penting dalam melindungi diri dari kemungkinan manipulasi atau penipuan yang mungkin dilakukan oleh seorang psikopat. Dengan memperkuat kepercayaan pada diri sendiri dan memahami bahwa Anda tidak dapat mengubah perilaku orang lain, kita dapat lebih siap untuk menghadapi situasi yang melibatkan psikopat dan mempertahankan integritas dan nilai-nilai pribadi kita. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya mempertahankan integritas kita dalam menghadapi tekanan dari lingkungan yang mungkin merugikan. Ciri terakhir yang perlu diperhatikan adalah penampilan luar biasa yang sering kali dimiliki oleh psikopat. Mereka mungkin memiliki karisma yang menarik dan mampu memanipulasi orang lain untuk mendapatkan simpati atau dukungan. Penampilan luar biasa ini sering digunakan sebagai alat untuk menutupi sifat asli mereka yang tidak bermoral atau tidak etis. Untuk menghindari terjebak oleh penampilan luar biasa, penting untuk tidak terlalu terkesan oleh penampilan fisik atau karisma seseorang. Selalu pertimbangkan perilaku dan tindakan mereka sebagai penilaian utama karakter seseorang. Jangan ragu untuk mempertanyakan motivasi di balik perilaku mereka dan waspadai tanda-tanda manipulasi atau penipuan yang mungkin terjadi di balik penampilan mereka yang menarik. Sadarilah bahwa psikopat sering kali sangat pandai dalam memanipulasi citra mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda manipulasi dan tidak terlalu tergantung pada penampilan luar saja. Dengan meningkatkan kesadaran akan potensi manipulasi yang terkait dengan penampilan luar biasa, kita dapat lebih waspada dalam menjaga hubungan sosial kita dan mempertahankan integritas dan nilai-nilai pribadi kita. Mengenali penampilan luar biasa sebagai ciri-ciri psikopat adalah langkah penting dalam melindungi diri dari kemungkinan manipulasi atau penipuan yang mungkin dilakukan oleh mereka. Dengan memperkuat kepercayaan pada diri sendiri dan mempertimbangkan perilaku sebagai indikator utama karakter seseorang, kita dapat mengurangi risiko terjebak dalam perangkap psikopat. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya melihat melampaui penampilan fisik dan karisma seseorang dalam menilai karakter seseorang. Setelah memahami ciri-ciri psikopat yang telah dibahas dalam video ini, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk memperkuat batasan-batasan pribadi Anda dan mempertahankan integritas Anda dalam setiap interaksi sosial. Jika Anda merasa terlibat dengan seseorang yang menunjukkan banyak ciri-ciri psikopat, pertimbangkan untuk membatasi kontak Anda dengan mereka atau bahkan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingatlah bahwa kesehatan dan keselamatan Anda adalah prioritas utama. Selain itu, mari kita lanjutkan dialog ini dengan orang-orang di sekitar kita. Berbagi pengetahuan ini dengan teman, keluarga, atau rekan kerja dapat membantu meningkatkan kesadaran kolektif tentang bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran psikopat dalam lingkungan sosial kita. Dengan saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang ciri-ciri psikopat. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku psikopat, kita dapat lebih siap dalam menghadapi situasi yang mungkin melibatkan mereka. Tetaplah waspada, tetapi tetaplah terbuka untuk hubungan yang sehat dan mendukung dengan orang-orang yang peduli di sekitar Anda. Bersama-sama, kita dapat membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih aman bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.